Kadang-kadang kan Pak Kiai itu beberapa kali melakukan sesuatu itu tuh kadang-kadang agak sedikit protesan dengan Nabi. Tidak gimana gitu. Makanya saya bilang batin itu kan bilang kalau soal sholawat, soal ilmu usul, kamu belajarlah kalau Kiai Jai. Dan ternyata yang batin ya mana pernah batin kok keliru. Ternyata memang kalau mau enak nyambung ke Rasulullah itu ya memang lewat guru sekumpul, metodologi guru sekumpul. Bukan berarti apa yang dipelajari guru sekumpul tidak ada yang keliru, ada yang keliru. Bukan berarti statementnya guru sekumpul semua pasti benar, ya tidak bisa, bukan Rasulullah toh. Tetapi beliau tidak pernah berbohong, beliau tidak pernah berdusta. Dan hasil akhirnya adalah guru sekumpul itu menjadi pintu untuk saya lah kepada Rasulullah. Itu fakta, jalannya macam-macam. Dan saya juga tidak mungkin meniru persis mutabak, nggak bisa juga. Saya harus pakai cara yang berbeda. Guru sekumpul nggak pernah marah, saya tukang marah. Makanya malah guru sekumpul kan guru pian kan ada juga dikasih hodok sama Allah dan nggak pernah dipakai. Sini ulun pakai aja dulu supaya ada manfaatnya. Seumur hidup kan nggak pernah pakai hodok yang diberikan Allah. Ya sini daripada nggak berguna saya ulun pinjem lah atau ambil. Udah tak kasih kan semua. Humornya gitu. Kalau cinta itu nggak ada kelirunya, nggak ada kelirunya. Tapi kalau masih relasi benar salah, hukum, peke, ya keliru terus. Misalnya ya, cinta itu kan juga bertingkat-tingkat. Saya mencintai jenengan, tapi nggak mungkin saya menjiwit jenengan tanggung jawab. Enggak betul. Tapi kalau saya jiwit istri, apa minta ya, kan itu beda jawabannya, ya kan? Kalau jenengan baru ketemu sekali gitu, ini nantang atau gimana? Gitu. Apalagi sudah enggak cinta, kata gini sedikit, nah ya kamu, kan itu loh. Tanah cinta itu memang, ada batasnya. Dan sejak kecil memang saya tidak suka membaca kitab fikih. Muhadzab itu saya cuma 5 halaman atau berapa udah suka. Aku bisa mikir sendiri. Loh, Mairi tidak bersaran, yufaqihu fiddin orang udah liruna. Siapa yang dikehendaki Allah baik, itu kan difikihkan. Fikih itu kan dicerdaskan. Cerdas memahami ajaran Rasulullah, cerdas memahami wasiat para waliullah, kan gitu. Oh, fikih kan soal logika saja. Masuk akal nggak masuk akal. Misalnya soal apa, fikih perdagangan harus ada akad, harus ada disebutkan harga, kemudian tawar. Itu kan sekarang bisa diganti dengan label. Nah, udah selesai kan? Dulu memang nggak ada label, makanya perlu. Sekarang harus ada ini nasi goreng sekian, sekian. Kalau enggak nanti harga lebaran kan gitu. Ya sebenarnya kan fikihnya gitu aja. Dan kadang-kadang saya berpikir ini, yang melaksanakan ilmu fikih dalam manajemen modern itu malah ngomong kafir. Itu iya pasti toh. Kadang-kadang orang Islam malah ngapusi. Gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, ini ya dikira nanti mau Islam kafir, mau kafirkan Islam. Wah, memang otak kalau nggak lengkap susah. Otak nggak lengkap, masa nggak terbukti. Ya. Tidak terbukti itu bisa memang benar palsu, bisa juga memang sebenarnya hanya tidak terbukti. Tapi kan saya ngomongnya itu soal terbukti tidak terbukti, dan kita menghukumi sesuatu berdasarkan bukti. Kayak Sayyidina Ali aja pakaian perangnya itu, ya memang milik beliau nggak bisa membuktikan kan tetap itu milik Yahudi. Tapi kalau soal kayak gini, soal nasab kayaknya memang kalau tidak terbukti ya memang palsu sih. Tapi kalau masih nggak yakin juga tes DNA itu nggak bisa dibantah lagi. Tes DNA. Aku mau tes DNA ini. Buat tolong jadi setting. Aku ini lalali ya. Aku tenang nih sesok gelem. Aku pengen ngerti jalan bang. Lalu baru gue Semar, Petruk, Gareng, Bagong apa Kanjeng Nabi. Oh ternyata itu. Misalnya kitab nasabku, oh ternyata keliru. Ternyata aku misalnya keturunan Abu Lahab. Ya bisa lah. Ya nggak tahu belum tes DNA kok. Nasab itu ya bisa diperdebatkan kok. Meskipun saya yakin tesisnya Kiai Imaduddin sampai kiamat nggak bisa dibantah. Seluruh ahli nasab seluruh dunia suruh bantah Kiai Imaduddin nggak bisa. Itu Kiai Imad itu
jenius memang, datanya itu valid, mau paling-paling ya cuma di anu aja di, oh itu pakai kitab si A, oh pakai kitab, gitu-gitu aja. Tidak bisa pada pokok persoalan membantah, nggak bisa. Kalau nggak percaya tanya kepada Rasulullah sendiri. Tapi itu Gus Punten, mengenai penisbatan kitabnya itu kan diragukan lantaran para penulis biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tidak menyebutkan kitab apa itu namanya, apa itu yang dipakai Kiai Maduddin itu. Nah ya memang tidak semua kitab dipublish kan, tapi bahwa kitab itu sebagai kalau di kampus itu namanya ilmu filologi ya. Dalam kaidah-kaidah ilmu filologi itu sah sebagai karyanya Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi. Itu kan metodologi naskah ini benar apa enggak benar. Itu kan ada lagi cara anunya. Bukan saya tidak tahu, saya belum pernah lihat. Lah kamu memang nggak punya kitab. Nggak ada hadisnya. Ya memang kamu nggak pernah baca kitab hadis soalnya. Ini kayak salah pribadi dong. Ini nggak ada hadisnya. Bukan nggak ada hadisnya, kamu nggak pernah baca hadis. Gitu loh. Taunya kamu itu hadisnya itu apa jenenge? Bid'ah itu tadi. Puluh bid'ah, dolalah. Cuma itu aja punyamu. Yang lain nggak punya kamu. Kan gitu. Nah, menurut kajian ilmu naskah itu sah valid ilmunya bahwa itu memang benar ditulis oleh Fakhrul Razi gitu loh. Makanya saya bilang pokok persoalan nggak bisa dibantah, paling bantahnya dari aspek-aspek yang lain, keabsahan kitab itu Fakhrul Razi itu siapa, Sunni, cuma kayak gitu aja. Nggak bisa pada pokok persoalan, nggak bisa. Saya udah bilang kok sampai kiamat nggak bisa dibantah tuh. Makanya kalau mau tuntas ya tes DNA. Lo tes DNA juga berani kok. Ya mungkin sudah tes tapi karena hasilnya negatif ya dipublish kan itu lah. Loh, nah aku tes DNA ya. Aku positif dzurriyyat Rasul apa negatif akan saya publish. Oh ternyata aku tidak positif dzurriyyat Rasul. Aku cuma positif dzurriyyatnya Semar. Ya wes tak. Leluhurku ki Semar kok. Loh yo. Jujur aja kenapa sih? Kenapa? Kejujuran itu berat. Iya. Nah sekarang yang dzurriyyat Wali Songo yang tes itu semua kan ternyata kan satu garis dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Al Hasani semua, nggak ada yang bisa ini. Iya. Coba. Ya nggak tahu makanya yang penulis nulis nasab itu ya macam-macam. Yang mungkin valid itu malah catatan keraton. Kalau catatan keraton itu valid itu, kan ada petugasnya khusus. Kalau misalnya ya bahkan misalnya di keras saya, di Bani saya itu kan nggak ada pencatat khusus, yang sempat yang mau aja, nggak ada petugasnya khusus kan. Tapi kalau keraton sebagai sebuah lembaga ya jelas valid dong. Nah kadang-kadang gini dzurriyyat Wali Songo malah minta pengakuan Robito Alawi, ya nggak ada gunanya. Wali Songo jauh lebih duluan. Mereka cuma nyatat nasabah Alawi kok. Dan sekarang itu karena sudah ada tes DNA sebenarnya, pencatatan nasab itu harus disesuaikan dengan hasil tes DNA. Kayak misalnya kayak Genggong kemarin tuh ya tak? Ternyata Al Hasani lewat Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti buku nasab keluarga beliau itu dikoreksi sampai itu karena DNA-nya mengatakan begitu. Nggak bisa sekarang tipu-tipu itu nggak bisa, bohong-bohongan nggak bisa, yang palsu kelihatan. Tes DNA itu belum tentu, belum pasti hasilnya pasti dengan sebenarnya. Iya. Sama dengan matahari itu setiap pagi itu belum tentu terbit dari timur. Tapi kalau nggak terbit dari timur artinya kiamat. Nah itu kan. Kalau tes DNA mungkin hasilnya bisa dipalsukan datanya, dan itu pun hampir mustahil lah. Makanya kalau tes DNA ini iso lagi, cobalah yang misalnya di Singapura apa yang ngendi ngono lho sing iso dipercaya tenan lho. Nah, anu ngene Indonesia kadang-kadang bisa di anu toh. Jangan-jangan iki mung di anu apa ku jenenge ngetek diubah kan itu. Nah Singapura kan bisa percaya lah. Mana den piro lah, bayar piro wani lah. Jangan aku turunnya Semar. Terus apa? Aku penasaran loh. Gara-gara urusan ini aku jadi penasaran. Kemarin enggak sih? Ya kalau Bahar kan di videonya berani tes DNA, tapi dengan syarat-syarat Ada tidak masuk bongkar. akal. Berarti dia itu nggak punya otak, nggak punya ilmu. Tes DNA kok gitu gimana sih? Nggak punya otak itu namanya. Pondok-pondoknya Bandung gitu. Lo mau kita
Kleru-kleru kok. Kamu seorang pasti nggak tahu dia itu ternyata. Lu ngapain saya tanggapi? Ilmu alat aja dia batal. Apalagi ilmu nasab. Apalagi DNA kan lu canggih meneh, gitu loh. Mungkin biologi, matematika, fisika dulu kalau dia sekolah dapat 4 atau 5. Kalau saya matematika 9 nih. Rapotku itu kan. Jasaku songo. Hobiku itu mengerjakan soal-soal matematika, fisika, kimia. Jodoh aku ngan iki. Atau yo ilmu alat iki aku ke SMP wis ngapalke alfiyah. Saiki ngantek lali. Berapa tahun lalu kita ulangnya alfiyah ya? Nah iya. Aku awal di pondok ulang alfiyah aku. Isim kok diwaca sukun gitu. Ya sukun digoreng bahaya. Isim kok diwaca sukun gitu. Apa ono? Lah men rapi ra dong. Par bantah Gus Wat pleret yo kadowen lah. Kene wis katam kabeh kok ngono. Ora level. Ora level. Kene wis meninggalkan itu semua. Berarti murtad. Murtad itu jemur bantah. Di sini dulu tiap pagi banyak orang murtad. Waktu belum ada itu WC. Ini kalian tuh kalau pagi udah jemur pantat gitu. Sekarang udah alhamdulillah berkat apa program pemerintah buatkan apa itu kamar mandi kakek MTK. Sekarang tidak banyak lagi kalau pagi yang murtad sudah 1-2 masih ada. Itu menghina anak agama, anak agama. Allah.